Tanggapan dan reaksi cepat atas kasus candaan pedangdut Zaskia Gotik saat salah mengucapkan Hari Kemerdekaan dan Lambang Negara Indonesia di sebuah acara siaran langsung salah satu stasiun televisi swasta langsung berdatangan dari berbagai elemen masyarakat dan dianggap telah menghina negara. Hari Kamis kemarin sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengatasnamakan mewakili masyarakat Indonesia yang kecewa melaporkan Zaskia Gotik ke Polda Metro Jaya. Selain LSM yang dimaksud, Gotik juga dilaporkan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mengaku didesak ratusan orang untuk melaporkan sang goyang itik tersebut ke pihak berwajib. Dalam laporan yang disampaikan kemarin, pihak LSM juga meminta kepada polisi agar mengusut tuntas kasus candaan Gotik tersebut. Kami melaporkan ini atas inisiatif kami mewakili rakyat Indonesia yang kecewa terhadap ZG. Jadi harapan kami ZG juga harus introspeksi diri dan harus menghadapi hukum yang sedang berjalan di saat ini, yang sedang kami laporkan ini. Hari ini kami sudah melaporkan saudari Zaskia Gotik ya atas pernyataan yang bersangkutan di beberapa hari yang lalu terkait dengan pernyataan yang kami anggap ini sudah jelas-jelas sekali ya melanggar undang-undang tentang lambang negara. Di mana salah satu pernyataan yang kami laporkan hari ini yaitu dengan kalimat bebek nungging katanya. Pada saat itu ada salah seorang pembawa acara menanyakan kepada Zaskia Gotik bahwa lambang dari sila kelima itu apa? Ternyata yang bersangkutan menjawab bebek nungging, dan itu tidak hanya kemudian menjawab tapi disertai dengan tulisan. Nah, oleh karena itu kami menduga yang bersangkutan ini sudah melanggar undang-undang tentang lambang negara. Di sini sudah kami laporkan dan ini bukti laporannya. Yang bersangkutan itu kami duga melanggar pasal 57 huruf A, junto pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Kalau bercanda sih saya kira tidak ada masalah ya, tetapi ada hal tentu yang memang harus dilihat bahwa ada hal-hal yang tidak perlu dijadikan bahan candaan. Kalau misalkan lambang negara sudah dijadikan bahan candaan, mau jadi apa negara ini? Seperti itu. Sehingga ya ini sebenarnya adalah respon kami untuk paling tidak Zaskia ke depannya bisa lebih memproteksi diri bahwa ada hal-hal yang tentu tidak bisa kemudian dijadikan bahan guyonan begitu. Itu sudah kita tindak lanjuti oleh pihak dari unit dari Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya. Kebetulan semalam kita sudah buatkan laporannya. Kemudian pagi ini kita ketemu juga dari rekan-rekan LSM mewakili masyarakat bahwa mereka akan bikin laporan. Jadi mungkin keberadaan mereka akan kita akan jadikan saksi untuk menguatkan nanti bukti-bukti yang sudah kita punya. Jadi bentuknya laporan model A. Jadi kita melalui patroli cyber kita menemukan ada konten seperti itu. Kemudian juga ada keresahan dari masyarakat, makanya kita tindak lanjuti, kita buatkan laporan informasinya, kita tindak lanjuti dengan pembuatan laporan model A semalam. Sejumlah bukti disodorkan LSM yang dimaksud kepada pihak berwajib dan bukti-bukti pelapor tersebut langsung direspon polisi yang juga telah mengantongi bukti lain. Polisi juga akan menjadikan para pelapor sebagai saksi atas permasalahan ini. Iya, kami sudah lampirkan bukti-bukti, ada bukti Bukti sudah kuat dari media online, ada media juga online, media cuplikan cetak. dari YouTube yang kita ambil ya videonya, dan itu nanti akan kami lampirkan pada saat pemeriksaan lebih lanjut dari laporan kami hari ini. Kami sudah membuat laporan dan direspon positif, artinya nanti akan dilakukan penyelidikan ya terhadap laporan kami, apakah memenuhi unsur seperti yang dijelaskan dalam pasal 57 ini atau tidak. Tapi saya pikir nanti kepolisian yang akan memproses itu, menindaklanjuti itu. Kami menyarankan bukti-bukti yang mereka pegang itu langsung mendukung laporan kita saja. Jadi kan sama itu. Tinggal nanti bukti yang mereka nanti akan menguatkan bukti-bukti yang sudah kita pegang. Kalau dari kita kan lebih karena patroli cyber berarti lebih kepada konten yang ada di internet nih, beredar di internet, kemudian ada tampilan di media di televisi gitu ya, ada di YouTube. Nah itu yang sementara kita jadikan bukti.
Nanti kita akan lihat dari pihak yang hari ini rencana mereka mau bikin laporan, mereka membawa bukti apa. Kalau misalnya ada yang tidak kita miliki, itu akan menambah bukti lagi nantinya. Kekecewaan pelapor terhadap candaan gotik yang mereka anggap telah menghina negara sepertinya terlihat begitu besar. Bahkan pernyataan maaf kepada bangsa Indonesia yang telah Gotik sampaikan hari Rabu lalu di hadapan media tak serta-merta membuat mereka menerima begitu saja kata maaf Gotik. Mereka menilai Gotik tak cukup harus meminta maaf, namun Gotik tetap harus menjalani proses hukum yang berlaku di negeri ini. Neng di sini mau klarifikasi dan mau minta maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan negara. Neng tidak ada niat sama sekali untuk menghina atau menjelek-jelekan, tidak ada niat sama sekali demi Allah. Neng di sini niatnya cuma menghibur, jadi Neng mohon sangat-sangat dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan Neng cuma minta maaf dan maaf. Terima kasih ya, mohon maaf Neng. Neng mau ke bandara, Neng kan gimana? Laporan gimana Neng? Besok ada pelaporan 50 orang yang melapor ke Polda gimana Neng? Enggak, Neng mau ke bandara dulu ya. Neng, ada sampai saat ini masih dikasusin Neng. Ada ketakutan nggak Neng? Minta maaf semuanya yang untuk semua masyarakat Indonesia Neng minta maaf. Besoknya ada pelaporan gimana Neng? Ya nanti ada dulu Kak. Kemarin sudah diklarifikasi di beberapa media, sudah minta maaf. Oke, kita terima permohonan maafnya, tapi tidak menghapus tindakan yang kami anggap sudah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu kita laporkan yang bersangkutan. Kalau Zaskia Gotik minta maaf, saya tidak bisa menentukan dimaafkan atau tidak, karena jumlah kami itu jutaan, ribuan bahkan jutaan di seluruh Indonesia, LSM KPK, belum lagi warga masyarakat Indonesia yang kecewa. Jadi kalau permintaan maaf saja, saya rasa saya secara pribadi, secara muslim saya maafkan. Tetapi proses hukum seperti yang dibicarakan oleh kuasa hukum kami tadi, itu tetap berjalan. Karena ini menyangkut harga diri bangsa, Pak. Seakan tak puas menyeret Zaskia Gotik ke jalur hukum, pihak LSM pelapor Gotik juga akan melayangkan surat ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, serta pihak-pihak lain yang mereka anggap ikut bertanggung jawab terhadap penghinaan Gotik kepada negara tersebut. Para pelapor pun tidak melihat korelasi antara candaan Gotik dengan rendahnya pendidikan Gotik. Pasalnya walau Gotik tak lulus SMA, tentu di bangku sekolah dasar Gotik sudah diajarkan tentang Hari Kemerdekaan, serta Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum LSM KPK akan menyurati KPI, akan menyurati semua yang terkait. Karena apa? Ini nggak bisa main-main, ini negara. Bangsa kita dilecehkan oleh luar negeri, aja kita marah. Apalagi sekarang anak bangsa sendiri. Saya nggak bisa. Kalau begini udah nggak bisa damai kalau cerita begini. Saya akan tetap penjarakan Zaskia Gotik. Saya akan tetap penjarakan Zaskia Gotik. Saya akan tetap penjarakan Zaskia Gotik. Zaskia mengatakan bahwa karena mungkin pendidikan dia yang tidak sampai tamat SMA sehingga dia mungkin hilaf. Saya kira ini tidak ada kaitannya sama pendidikan karena dari SD kita belajar soal lambang negara. Orang nggak sekolah juga tahu kok tentang sejarah Indonesia, orang nggak sekolah tahu. Jadi nggak ada alasan tidak berpendidikan. Pendidikan tentang sejarah Indonesia tidak mesti harus didapat dari bangku sekolah, tapi di jalan bisa. Gitu. Saya juga mantan anak jalanan tahu kok sejarah Indonesia gimana caranya Indonesia merdeka itu saya tahu. Gitu. Jadi nggak ada alasan Zaskia Gotik untuk itu. Sementara itu polisi yang masih menunggu pelapor-pelapor lain dalam kasus ini menetapkan pasal penghinaan terhadap negara serta pasal dalam KUHP. Dan dalam waktu dekat ini, polisi juga akan memanggil Gotik untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Nanti terkait Undang-Undang Nomor 24 2009 ya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Terus nanti mungkin di KUHP-nya di pasal 154 ya mungkin itu. Ya tentu nanti kan kita akan panggil setelah pemeriksaan saksi-saksi nanti kalau memang kita sudah hasil gelar menguatkan
terpenuhi nanti unsurnya, kita juga akan memanggil yang bersangkutan untuk kita periksa. Saat sejumlah elemen masyarakat berbondong-bondong melaporkan Gotik ke polisi, kedua teman sekaligus rekan kerja Gotik yaitu Ayu Ting Ting dan Julia Perez justru mendukung sang sahabat yang tengah mengalami nasib naas tersebut. Memang kita lagi rame-rame, semuanya ini teman-teman kita lagi pada ngumpul. Tahu sendiri kalau teman-teman Rumpi ini nih rame banget nih semuanya nih, kalau lagi pada ngumpul udah pada kayak orang, udah pada lupa diri semua, bercanda gitu kan, udah saking asiknya, udah saking serunya, jadi lupa ngebatasinnya itu di mana gitu. Ini namanya musibah, bisa terjadi sama siapa aja ya. Doain yang terbaik aja ya. Mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Itu aja. Semuanya itu masih bisa dibicarakan dengan baik. Karena namanya manusia tempatnya salah. Jangan apa-apa, semua ini A, B, C, Z dibikin blunder. Saya yakin juga teman-teman juga akan memberikan narasi yang baik. Karena sekali lagi kami tim Tucapi kan tempatnya salah.